Silakan duduk. Seorang anak merasa aman ketika ada orang tuanya. Karena apa-apa yang dia lakukan tentu senantiasa membawa nama baik orang tuanya. Maka ketika melakukan aktivitas, dia berkomunikasi dengan orang tuanya. Dan ketika melakukan kesalahan pun yang menegur adalah orang tuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, Yesus memberikan pesan terakhir, di mana nanti ketika Yesus wafat, Ia menjanjikan Roh Kudus dan Roh Kuduslah yang berkarya. Ketika para murid masih bersama-sama dengan Yesus, mereka tenang-tenang saja. Mengapa? Karena Yesuslah yang mengajari, Yesuslah yang mendidik, Yesuslah yang menuntun mereka. Jadi sudah tahu secara fisik, dekat, dan sebagainya. Maka ketika banyak hal yang mungkin banyak orang Farisi, ya tahu, ahli Taurat yang bersih tegang, pasti yang dituju bukanlah para muridnya, tetapi Yesus, gurunya. Jadi para murid santai-santai saja selama Yesus masih ada. Tetapi Yesus ini tidak mewariskan hal-hal yang material. Misalnya, nanti kalau saya sudah tidak ada, saya beri ini perahu ya, sekian, atau ladang sekian, gandum berapa lumbung gitu ya, atau mungkin keledai, enggak. Yang diwariskan oleh Yesus adalah perkataan-perkataan, kebenaran-kebenaran Allah. Sabda itulah yang diwariskan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan warisan iman inilah sampai kepada kita. Dalam bacaan Injil tadi, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Pewarisan iman itu mulai dari keluarga. Misalnya kalau orang tuanya mulai saat ini mendidik anaknya dengan iman, dengan kasih, datang ke gereja bareng gitu ya. Meskipun tadi saya dengarkan ada kuota-kuotanya ya, per lingkungan atau per wilayah. Ada tradisi di dalam rumah doa bareng ketika makan, atau doa keluarga, atau doa lingkungan entah offline atau online. Semua kebiasaan-kebiasaan, tutur kata yang tidak pernah menyakiti, dilihat anaknya. Mungkin juga ketika di luar bahwa bapaknya atau ibunya ini taat pada peraturan lalu lintas dan sebagainya. Pewarisan-pewarisan yang tidak terkatakan itu seringkali yang dilihat, dihayati oleh anak-anak, oleh penerus kita. Meskipun kadang kalau orang mewariskan itu adalah yang material dulu ya kan, sandang, papan, pangan gitu kan. Semuanya lengkap. Tidak hanya itu, saudara-saudara. Tetapi tadi tradisi iman yang harus kita teruskan, kita wariskan kepada anak-anak cucu kita. Karena ketika gereja kan tidak diberi warisan oleh Yesus material. Oh ini tanahnya di sini ya, di sana, enggak. Tetapi tadi pewarisan iman. Dan sampai sekarang tradisi itu diteruskan lewat sabda dan ekaristi. Pewarisan iman. Maka ini penting sekali. Karena apa? Ketika Yesus sudah naik ke surga, para murid sudah tidak ketemu lagi secara fisik dengan Yesus, mereka tetap menjalankan itu, menjalankan warisan iman yang diberikan oleh Yesus sendiri. Dan mereka begitu berkobar-kobar karena percaya Yesus lewat Roh Kudus itu menyertai, memberikan kekuatan
dimanapun mereka berkarya atau diutus. Meskipun keuskupan itu dipimpin oleh pengganti para rasul yaitu uskup, ganti uskup mungkin karena sakit, meninggal dan sebagainya. Tetapi kenapa sistem atau warisan iman itu tetap berjalan? Ya karena itu tadi. Tradisi iman itu yang turun-temurun dicurai oleh Roh Kudus dan senantiasa membuat kita semakin dekat dengan Yesus. Misalnya kongregasi, sebuah tarekat, wah ini pemimpinnya karismatik nih, gitu kan? Buat tarekat baru karismatik. Kalau pemimpinnya hilang atau meninggal, nah maka kenapa kok ini terus berjalan? Karena ada sistem, ada spiritualitas, ada tradisi iman yang terus dihidupi oleh anggota-anggotanya. Terus berkarya menyebarkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Siapa yang bisa mengorganisasi, yang bisa kok itu ya, semuanya itu tertata. Tak lain adalah Roh Kudus sendiri yang membimbing, menyempurnakan ketidaksempurnaan kita. Tapi usaha kita itulah yang diminta untuk terus mewarisi atau meneruskan menghayati warisan iman itu. Para rasul menjadi saksi meneruskan iman kepada kita zaman ini. Maka Bapak Ibu, tugas kita adalah meneruskan iman tradisi gereja ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kayak judul ya. Tadi kalau kita mendengarkan bacaan yang pertama, terjadi konsili Yerusalem gitu ya. Yang dibahas adalah tradisi, sunat dan makanan-makanan yang dilarang. Tradisi lagi. Karena iman kita itu tidak jatuh dari langit jeblok langsung jadi Katolik, tetapi diwariskan oleh simbah kita, orang tua kita, lalu terus menerus sampai itu. Maka penghayatan iman kita, kesetiaan itu. Sekarang zamannya Roh Kudus yang berkarya, Roh Yesus sendiri. Maka kita mohon kekuatan Roh Kudus agar di dalam persoalan hidup yang kita alami, kita mohon kekuatan agar kita penuh harapan dan tidak ngelukru, tetap setia pada iman kita. Jadilah saksi. Jadi saksi adalah jadi teladan, menjadi berkat. Seringkali saya mengatakan, di sini ada yang namanya Benediktus, baptisnya. Benediktus itu artinya yang terberkati. Ya. Menjadi berkat bagi orang lain itu mudah. Mudahnya apa? Kalau kita pisah-pisah kata Benediktus dari bahasa Latin tadi, bene dan dicere atau dicere. Bene itu baik, dicere itu berkata. Maka menjadi orang yang terberkati adalah mampu berkata-kata dengan baik. Kalau orang berkata-kata baik keluar dari hatinya yang paling dalam itu karena kasihnya, apakah bisa menyinggung orang lain? Enggak toh? Enggak menyakiti hati orang lain kan? Enggak menyakiti hati orang tua kita, anggota keluarga kita, istri, suami, anak-anak. Itulah menjadi berkat. Lalu dasarnya apa? Tadi sabda Yesus, Ekaristi, dan Roh Kudus sendiri yang memampukan hidup kita. Maka saudara-saudari, mari kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mohon karunia Roh Kudus supaya kita dapat mewariskan iman kita kepada anak cucu kita. Tuhan memberkati.